Data yang dihimpun dari Kompas dan juga milik jatimprof.go.id per 2 Juni 2020 di Jawa Timur, saudara, terkonfirmasi ada 5.135 kasus. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 sudah memasuki negara kita dan sudah tersebar mungkin di sekitar kita. Mengingat kota kita, Surabaya, juga menjadi salah satu lokasi yang akan menjadi epicentrum dari penyebaran pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, serta para orang tua sekalian, mengasuh anak memang bisa dikatakan sulit karena anak sedang dalam masa-masa terbaik dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Apalagi ketika kehidupan dalam keluarga akan berubah drastis selama adanya pembatasan secara fisik dan sosial untuk menghindari serta melindungi diri dari terpaparnya virus tersebut. Anak-anak akan lebih rentan stres karena tidak bisa bermain dan menjelajahi hal-hal baru di luar rumah karena himbauan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah saja. Meskipun dengan keterbatasan tersebut, anak-anak tentunya dapat berkembang dalam berbagai kondisi yang luar biasa, tergantung bagaimana dan seberapa banyak Anda sebagai orang tua memberikan kelekatan dan kedekatan hubungan dengan sang anak. Adanya sedikit tekanan karena masa pandemi ini tidak hanya dilihat dari sisi negatifnya saja, namun juga dari sisi positifnya, seperti orang tua perlu membangun hubungan yang lebih suportif pada anak sehingga dapat mendorong perkembangan anak yang sehat dan dapat bermanfaat dalam membangun ketahanan anak ketika menghadapi tantangan baru di masa depan. Untuk merealisasikan hal tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk membuat anak tetap nyaman dengan kondisi di rumah, serta tetap menyenangkan bagi anak. Beberapa di antaranya yaitu, yang pertama, tetap menjaga rutinitas sehari-hari. Selama pandemi, jauh lebih penting dibandingkan sebelumnya apabila mempertahankan rutinitas lainnya. Hal yang dapat menjaga rutinitas sehari-hari yaitu dengan merencanakan setiap kegiatan yang akan dilakukan setiap harinya. Adanya jadwal yang rutin dapat membantu menurunkan stres. Tetapkan waktu bagi anak untuk mengerjakan tugas sekolah dan belajar, serta dampingi mereka ketika belajar. Berikan waktu khusus untuk bersantai bersama dengan anak, seperti menemaninya bermain, serta usahakan jam tidurnya tetap normal, dan mendampingi anak sebelum tidur seperti membacakan dongeng agar anak merasa mendapatkan kasih sayang yang lebih pula. Yang kedua yaitu berikan arahan yang baik. Jelaskan hal-hal yang berkaitan tentang pandemi secara sederhana dan jujur. Ceritakan bahwa dalam kondisi pandemi ini, semua orang wajib mengikuti aturan dalam menjaga kesehatan seperti mencuci tangan sebelum masuk rumah, sering-sering menjaga kebersihan diri ketika akan makan, dan tinggal di rumah akan membantu keluarga Anda tetap sehat. Selain itu, jangan terus-menerus membicarakan di depan anak tentang berita menakutkan apapun yang mereka dengar terkait COVID-19. Kurangilah intensitas paparan berita negatif terkait pandemi. Sebagai orang tua, perlu membimbing anak untuk berkembang dengan baik, seperti menanyakan keinginan dan kebutuhan anak agar anak merasa tetap mendapat perhatian dari orang tua, menghargai upaya baik yang dilakukan oleh anak, seperti mengucapkan terima kasih apabila anak membantu membereskan kegiatan rumah tangga, serta memberikan pujian ketika ia melakukan hal-hal baik sebagai bentuk apresiasi bagi anak. Yang ketiga, gunakan cara pendisiplinan anak yang positif. Gunakan hadiah dan hak istimewa untuk memperkuat perilaku yang baik seperti menyelesaikan tugas sekolah. Kemudian, orang tua perlu mengetahui kapan untuk tidak merespon anak. Selama anak Anda tidak melakukan sesuatu yang berbahaya dan mendapat perhatian untuk perilaku yang baik, maka mengabaikan perilaku buruk dapat menjadi cara yang efektif untuk menghentikannya. Selain itu, gunakan time out. Metode pendisiplinan ini bekerja paling benar dan baik dengan memperingatkan anak-anak bahwa mereka akan mendapat waktu istirahat jika mereka tidak berhenti.
Ingatkan mereka apa yang mereka lakukan salah dalam beberapa kata dan sesedikit mungkin emosi. Dengan beberapa hal-hal serta strategi tersebut, maka orang tua akan dapat membantu anak untuk tetap betah dan nyaman ketika beraktivitas di rumah saja. Karena anak diberikan perhatian dan kasih sayang oleh orang tua mereka. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.